Pikiran adalah sesuatu yang seringkali tidak terlihat, namun memiliki kekuatan yang sangat nyata dan dahsyat. Ia adalah sumber yang menciptakan, merusak, membangun, dan mengarahkan hidup kita. Pikiran bukan hanya sekadar rangkaian impuls listrik di otak, melainkan energi yang memiliki potensi untuk mengubah dunia di sekitar kita. Pikiran adalah benih dari semua yang kita alami. Ketika Anda berpikir tentang sesuatu, baik itu harapan, ketakutan, atau keinginan, Anda sedang menanamkan energi tertentu ke dalam semesta. Setiap pikiran memiliki frekuensi yang unik, yang secara tak kasat mata memengaruhi realitas Anda. Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana pola pikir negatif seringkali menarik lebih banyak peristiwa negatif, sementara pola pikir positif menciptakan peluang dan kebahagiaan? Ini bukan kebetulan, ini adalah hukum alam. Seperti seorang tukang kebun yang memilih benih untuk ditanam, kita juga memiliki kebebasan untuk memilih pikiran yang kita pelihara. Benih yang sehat akan tumbuh menjadi pohon yang kuat, memberikan buah yang bermanfaat. Begitu pula, pikiran yang penuh harapan, cinta, dan rasa syukur akan membawa hasil yang memuaskan dalam hidup kita. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi keraguan, ketakutan, dan kebencian akan mengakar menjadi pola hidup yang penuh kesulitan. Kesadaran adalah kunci untuk mengakses kekuatan pikiran. Sebagian besar dari kita menjalani hidup dalam autopilot, membiarkan pikiran mengembara tanpa kendali. Namun, ketika Anda mulai menyadari bahwa pikiran adalah alat yang dapat diarahkan, Anda mengambil alih kemudi hidup Anda. Bayangkan diri Anda sebagai kapten kapal di lautan luas. Jika Anda membiarkan kapal melaju tanpa arahan, ia akan terombang-ambing, tersesat, dan bahkan mungkin karam. Tetapi dengan kesadaran, Anda bisa menentukan tujuan, menavigasi arus, dan sampai ke tempat yang Anda inginkan. Kesadaran memungkinkan Anda untuk melihat pola-pola pikiran yang selama ini memengaruhi hidup Anda tanpa Anda sadari. Apakah pola-pola itu membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda, atau justru menjauhkan Anda darinya? Dengan menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih pikiran, Anda membuka pintu untuk menciptakan hidup yang lebih bermakna. Untuk memahami kekuatan nyata pikiran, penting untuk menelusuri prinsip-prinsip dasar yang mendasari cara pikiran berinteraksi dengan realitas. Hukum pikiran kuantum adalah landasan dari kekuatan ini. Setiap hukum ini bekerja secara simultan, menciptakan pengalaman hidup Anda. Dengan memahami dan mempraktikkan hukum-hukum ini, Anda dapat menjadi arsitek kehidupan Anda sendiri, bukan sekadar penonton pasif. Dunia Anda berubah bukan dari kebetulan, tetapi dari kesadaran dan penguasaan atas kekuatan pikiran Anda. Pikiran adalah alat yang paling ampuh, tetapi seperti alat apapun, ia membutuhkan latihan dan penguasaan untuk digunakan secara efektif. Mulailah dengan memerhatikan dialog internal Anda. Apa yang sering Anda katakan kepada diri sendiri? Apakah pikiran-pikiran itu mendukung atau merusak Anda? Setiap hari, luangkan waktu untuk memusatkan perhatian pada pikiran yang Anda ingin tanamkan. Dengan latihan, Anda akan melihat perubahan nyata, baik dalam cara Anda berpikir maupun dalam cara dunia merespons Anda. Pikiran Anda adalah kekuatan nyata. Dengan menyadarinya, Anda dapat membuka pintu menuju kehidupan yang penuh potensi, kebahagiaan, dan pemenuhan. Dunia Anda dimulai dari dalam. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang Anda ciptakan. Pilihlah dengan bijak. Pikiran adalah energi. Tidak hanya berhenti di dalam kepala Anda, pikiran memancarkan gelombang yang mengalir melalui alam semesta, membawa potensi untuk menciptakan perubahan besar dalam hidup Anda. Seperti riak air di danau yang terus meluas, setiap pikiran yang Anda miliki adalah sinyal yang bergetar, merambat, dan memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Hukum transmisi mengajarkan bahwa pikiran bukan sekadar fenomena internal. Mereka adalah kekuatan eksternal yang nyata. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah stasiun pemancar. Setiap pikiran, positif atau negatif, adalah sinyal yang Anda pancarkan ke dunia. Ketika Anda memikirkan sesuatu dengan intensitas tinggi, baik itu kekhawatiran tentang masa depan atau harapan untuk kebahagiaan, pikiran itu membawa energi tertentu yang menjangkau jauh melampaui diri Anda.
pikiran-pikiran itu seperti magnet yang menarik pengalaman, peluang, atau bahkan orang-orang yang berada di frekuensi yang sama. Misalnya, ketika Anda memusatkan perhatian pada kesuksesan dengan keyakinan penuh, Anda memancarkan sinyal yang selaras dengan peluang yang akan membawa Anda ke arah itu. Sebaliknya, jika pikiran Anda dipenuhi rasa takut dan keraguan, Anda mengirimkan sinyal yang menarik lebih banyak alasan untuk merasa cemas. Pikiran-pikiran Anda adalah awal dari setiap aksi, keputusan, dan hasil. Mereka adalah benih yang ditabur ke dalam tanah semesta, menunggu untuk tumbuh menjadi realitas. Hukum transmisi tidak hanya bekerja satu arah. Sama seperti Anda memancarkan sinyal, pikiran Anda juga adalah penerima yang menangkap energi dari luar. Pikiran Anda beresonansi dengan apa yang ada di sekitar Anda, menyerap ide, solusi, atau bahkan tantangan yang sesuai dengan frekuensi Anda. Ketika Anda berpikir positif dan terbuka terhadap peluang, Anda cenderung menerima ide-ide cemerlang, inspirasi tak terduga, dan peluang baru. Bayangkan sebuah radio yang disetel pada frekuensi tertentu. Jika Anda ingin mendengarkan musik klasik, Anda harus menyetel ke frekuensi yang tepat. Pikiran Anda bekerja dengan cara yang sama. Jika Anda terus-menerus memikirkan kekurangan, kegagalan, atau ketidakmampuan, Anda akan menerima lebih banyak sinyal yang mendukung keyakinan tersebut. Sebaliknya, jika Anda memilih untuk fokus pada keberlimpahan, pertumbuhan, dan rasa syukur, Anda akan menerima energi yang sejalan dengan hal-hal itu. Cara mengintegrasikan hukum transmisi dalam hidup Earth. 1. Sadari. Apa yang Anda pancarkan? Langkah pertama adalah menyadari pikiran-pikiran yang Anda miliki setiap hari. Apakah mereka positif, penuh harapan, ataukah negatif dan penuh kekhawatiran? Ingat, apa yang Anda pancarkan akan kembali kepada Anda dalam berbagai bentuk. 2. Latih pemancaran yang sadar. Mulailah setiap hari dengan pikiran-pikiran yang sengaja Anda pilih. Cobalah untuk memvisualisasikan tujuan Anda dengan detail dan emosi yang kuat. Bayangkan bahwa pikiran-pikiran itu sedang terbang ke semesta, mencari jalannya untuk menjadi kenyataan. 3. Tingkatkan kemampuan menerima. Jadilah peka terhadap pesan yang datang dari dunia luar. Bisa jadi sebuah ide, sebuah pertemuan yang tampak kebetulan, atau bahkan sebuah intuisi yang muncul begitu saja. Pikiran Anda selalu menangkap sinyal dari luar, jadi pastikan Anda terbuka untuk menerima hal-hal baik. Hukum transmisi mengingatkan kita bahwa pikiran adalah energi yang tidak pernah berhenti mengalir. Apa yang Anda pikirkan hari ini adalah bagian dari rangkaian panjang yang membentuk realitas Anda di masa depan. Setiap pikiran membawa dampak, baik kecil maupun besar. Bahkan ketika Anda merasa pikiran Anda tidak berpengaruh, energi yang Anda pancarkan sedang bekerja di luar kesadaran Anda, membentuk jalur-jalur tak terlihat yang akan Anda lalui. Anda memiliki kekuatan untuk mengarahkan aliran ini. Seperti seorang maestro yang memimpin orkestra, Anda dapat menyelaraskan pikiran-pikiran Anda untuk menciptakan simfoni kehidupan yang Anda inginkan. Hukum transmisi mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas pikiran yang kita pancarkan dan yang kita izinkan masuk. Dengan memahami ini, Anda tidak hanya menjadi pemancar energi, tetapi juga penerima kehidupan yang dirancang oleh pikiran Anda sendiri. Pancarkan apa yang Anda inginkan, dan Anda akan mulai melihat dunia berubah sesuai dengan energi Anda. Di balik setiap pikiran yang Anda miliki, ada emosi yang menyertainya. Emosi adalah kekuatan penggerak, bahan bakar yang mempercepat pikiran menjadi kenyataan. Hukum ketertarikan mengajarkan bahwa pikiran yang paling kuat adalah yang dipenuhi oleh emosi intens, baik positif maupun negatif. Pikiran yang netral adalah seperti perahu yang terombang-ambing tanpa arah, sementara pikiran yang disertai emosi adalah seperti kapal dengan angin penuh di layar. Emosi adalah magnet yang menarik pengalaman ke dalam hidup Anda, menciptakan kenyataan yang Anda alami setiap hari. Pikiran tanpa emosi adalah bayangan tanpa substansi. Ketika Anda memikirkan sesuatu dengan emosi yang kuat, entah itu cinta, rasa syukur, ketakutan, atau kemarahan, Anda memberikan kekuatan kepada pikiran itu untuk menarik hal-hal yang sesuai dengan energinya. Ini seperti memancarkan sinyal yang sangat kuat ke alam semesta,
membuatnya mustahil untuk diabaikan. Misalnya, bayangkan Anda memikirkan kesuksesan. Jika pikiran itu disertai dengan antusiasme, keyakinan, dan rasa percaya diri, Anda menciptakan gelombang energi yang menarik peluang, ide, dan hubungan yang mendukung kesuksesan Anda. Namun, jika pikiran Anda tentang kesuksesan dipenuhi dengan rasa takut akan kegagalan atau keraguan, Anda justru menarik hambatan yang memperkuat ketidakpastian Anda. Hukum ini bekerja baik untuk pikiran positif maupun negatif. Jika Anda terus-menerus merasa cemas, Anda memperkuat pikiran-pikiran itu dengan emosi yang mendalam, dan cemas itu menjadi seperti magnet yang menarik lebih banyak alasan untuk merasa takut. Emosi Anda adalah amplifikasi dari apa yang Anda pikirkan, mempercepat realisasi pikiran menjadi kenyataan. Mengelola emosi adalah kunci untuk mengarahkan hukum ketertarikan ke arah yang Anda inginkan. Jika Anda membiarkan diri dikuasai oleh emosi negatif seperti rasa takut, marah, atau iri, Anda secara tidak sadar menarik pengalaman-pengalaman yang memperkuat emosi tersebut. Namun, ketika Anda memupuk emosi positif seperti rasa syukur, cinta, dan antusiasme, Anda membuka pintu untuk keajaiban yang sebelumnya tampak di luar jangkauan Anda. Ketakutan adalah salah satu emosi yang paling kuat, dan ketika dibiarkan tumbuh, ia dapat menciptakan realitas yang penuh dengan hambatan. Misalnya, takut akan kehilangan pekerjaan dapat menarik lebih banyak situasi yang memperkuat rasa tidak aman, membuat Anda semakin jauh dari rasa stabilitas. Sebaliknya, rasa syukur adalah salah satu emosi paling tinggi yang dapat Anda rasakan. Ketika Anda bersyukur, Anda memfokuskan perhatian pada apa yang sudah Anda miliki dan menciptakan frekuensi energi yang menarik lebih banyak hal yang sesuai dengan rasa syukur itu. Syukur adalah katalis untuk pertumbuhan, membawa lebih banyak hal yang layak untuk disyukuri ke dalam hidup Anda. Cara menggunakan hukum ketertarikan. Secara sadar. 1. Sadari emosi Anda. Perhatikan bagaimana perasaan Anda sepanjang hari. Emosi apa yang mendominasi pikiran Anda? Apakah itu rasa takut, stres, atau rasa puas dan bahagia? Ketika Anda menyadari emosi Anda dapat mulai mengendalikannya. 2. Gantikan emosi negatif dengan positif. Ketika Anda merasa dikuasai oleh emosi negatif, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang dapat saya syukuri saat ini? Mengubah fokus Anda ke hal-hal positif dapat menggeser emosi Anda dan mengubah energi yang Anda pancarkan. 3. Berikan emosi pada tujuan Anda. Saat Anda memikirkan tujuan atau impian Anda, rasakan dengan mendalam bagaimana perasaan Anda jika tujuan itu tercapai. Bayangkan kebahagiaan, kebanggaan, dan rasa puas yang akan Anda rasakan. Dengan menambahkan emosi ke dalam pikiran Anda memperkuat daya tariknya. Hukum ketertarikan mengingatkan kita bahwa apa yang kita pikirkan dan rasakan menentukan apa yang kita tarik ke dalam hidup kita. Emosi adalah bahasa semesta, kode yang diterjemahkan menjadi realitas yang nyata. Ketika Anda memahami bahwa setiap perasaan yang Anda pelihara adalah sebuah doa yang dikirimkan ke alam semesta, Anda mulai memperlakukan emosi Anda dengan lebih hati-hati. Hidup adalah pantulan dari apa yang Anda rasakan di dalam diri. Jika Anda menginginkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan keberlimpahan, mulailah dengan menciptakan perasaan itu dalam diri Anda. Rasakan kebahagiaan bahkan sebelum alasan untuk bahagia muncul. Rasakan rasa syukur bahkan sebelum berkat-berkat besar datang. Anda tidak hanya menciptakan masa depan yang lebih baik, tetapi Anda juga menikmati perjalanan menuju ke sana. Emosi adalah magnet. Apa yang Anda rasakan hari ini akan menentukan apa yang datang kepada Anda besok. Hidup Anda adalah hasil dari pikiran yang Anda pilih untuk percayai dan pelihara. Namun, seringkali kita menjalani hidup seolah-olah pikiran adalah takdir yang tidak dapat diubah. Seolah-olah pikiran hanyalah arus liar yang menyeret kita kemana saja tanpa kendali. Hukum kontrol hadir untuk membalikkan keyakinan itu. Anda bukan korban dari pikiran Anda adalah pengendali. Setiap pikiran yang muncul dalam benak Anda adalah tamu yang mengetuk pintu, tetapi Andalah yang memutuskan siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus pergi.
Pikiran adalah peristiwa mental yang lewat seperti awan di langit atau gelombang di laut. Mereka bukan pernyataan mutlak tentang siapa Anda atau apa yang akan terjadi. Jika pikiran negatif muncul, pikiran tentang ketakutan, rasa bersalah, atau keraguan, ingatlah, mereka hanya pikiran, bukan kenyataan. Anda memiliki kekuatan untuk menerima, mengabaikan, atau menggantinya. Bayangkan Anda sedang mendengarkan radio. Stasiun yang Anda pilih untuk didengarkan akan menentukan pengalaman Anda. Jika Anda tetap terpaku pada frekuensi yang memutar berita negatif tanpa henti, suasana hati Anda akan ikut terpengaruh. Tetapi Anda memiliki pilihan untuk memutar tombol, mencari stasiun yang memancarkan kedamaian, inspirasi, dan harapan. Pikiran bekerja dengan cara yang sama. Anda dapat memilih pikiran mana yang akan Anda beri energi dan perhatian. Berikut ada kisah inspiratif. Ada seorang pelukis yang awalnya melihat dirinya sebagai orang gagal. Setiap hari pikirannya dipenuhi dengan rasa takut akan penolakan. Namun, suatu hari dia menyadari bahwa ketakutan itu hanyalah bayangan di cermin. Dia mulai mengganti pikirannya dengan keyakinan bahwa karyanya memiliki makna dan keindahan. Dengan tekun memilih pikiran yang mendukung, ia akhirnya menemukan kesuksesan dan kepuasan. Kesadaran adalah alat paling kuat untuk mengendalikan pikiran Anda. Dengan kesadaran, Anda belajar untuk mengenali pikiran sebagai sesuatu yang terpisah dari diri Anda. Anda bukanlah pikiran Anda. Anda adalah pengamat yang melihat mereka datang dan pergi. Praktik ini membantu Anda membuat pilihan sadar tentang pikiran mana yang layak untuk dipelihara. 1. Langkah pertama. Perhatikan pikiran Anda. Mulailah dengan memperhatikan apa yang Anda pikirkan sepanjang hari. Apakah pikiran Anda lebih sering mendukung atau menjatuhkan Anda? Latih diri untuk mengenali pola-pola ini tanpa menghakimi. 2. Langkah kedua. Berhenti dan evaluasi. Ketika Anda menyadari pikiran negatif muncul, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini benar? Apakah pikiran ini membantu saya mencapai tujuan saya? Jika jawabannya tidak, Anda memiliki hak untuk melepaskannya. 3. Langkah ketiga, pilih pikiran baru. Gantikan pikiran negatif dengan afirmasi atau keyakinan yang mendukung. Misalnya, jika Anda berpikir, saya tidak cukup baik, ubah menjadi, saya terus belajar dan bertumbuh setiap hari. Pikiran Anda seperti kebun. Jika Anda membiarkan gulma tumbuh tanpa henti, mereka akan mengambil alih, menciptakan kekacauan. Namun, jika Anda dengan sadar memilih untuk menanam benih pikiran positif, kebun itu akan menjadi tempat yang indah dan subur. 1. Gunakan afirmasi harian. Pilih beberapa afirmasi sederhana yang sesuai dengan tujuan Anda dan ulangi setiap hari. Misalnya, saya adalah pengendali pikiran saya. Saya memilih pikiran yang memperkuat saya. 2. Latih visualisasi positif. Luangkan waktu untuk membayangkan diri Anda menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Visualisasi ini memperkuat keyakinan bahwa Anda mampu mencapai tujuan Anda. 3. Bersikap baik pada diri sendiri. Jangan menghakimi diri sendiri ketika pikiran negatif muncul. Hanya dengan kesabaran dan kebaikan, Anda bisa belajar menggantinya dengan pikiran yang lebih sehat. Ketika Anda memahami bahwa pikiran bukanlah takdir, Anda membuka pintu menuju kebebasan sejati. Anda berhenti menjadi korban dari apa yang muncul dalam benak Anda dan mulai menjadi arsitek kehidupan Anda sendiri. Kemampuan Anda untuk memilih pikiran adalah kekuatan terbesar yang Anda miliki. Pikiran adalah alat, bukan penguasa. Kuasai pikiran Anda, maka Anda akan menguasai hidup Anda. Pikiran Anda adalah taman yang subur, selalu siap untuk menerima benih yang Anda tanam. Hukum penyisipan mengajarkan bahwa Anda memiliki kekuatan luar biasa untuk memilih benih yang akan ditanam. Pikiran yang ingin Anda lihat tumbuh menjadi kenyataan. Namun, seperti setiap taman, hasilnya tergantung pada apa yang Anda tanam, rawat, dan pelihara. Jika Anda secara sadar menanam pikiran positif, penuh harapan, dan bervisi, hidup Anda akan memancarkan kelimpahan. Tetapi jika Anda membiarkan pikiran negatif, ketakutan, atau keraguan bertumbuh tanpa disadari,
kebun mental Anda bisa menjadi penuh gulma. Inilah mengapa kesadaran dalam memilih pikiran adalah langkah pertama menuju kehidupan yang selaras dengan tujuan Anda. Hidup Anda adalah hasil langsung dari pikiran yang Anda tanam berulang kali. Pikiran-pikiran kecil yang sering kali terasa tidak penting sebenarnya adalah benih yang menentukan arah hidup Anda. Setiap kali Anda berpikir, "Saya mampu melewati ini," atau "Saya tidak akan pernah bisa sukses," Anda sedang menanam benih yang nantinya akan tumbuh menjadi pengalaman nyata. Namun, benih yang kuat membutuhkan perhatian. Menanam pikiran positif bukan hanya tentang sekadar berpikir positif, tetapi juga melibatkan pengulangan, perhatian, dan keyakinan yang tulus. Langkah pertama, pilih pikiran dengan sadar. Tanyakan pada diri Anda, apa yang ingin saya lihat tumbuh dalam hidup saya? Jika Anda menginginkan kesuksesan, tanam pikiran seperti, "Saya selalu belajar dan bertumbuh." Jika Anda menginginkan kedamaian, tanam pikiran seperti, "Saya tenang dan selaras dengan diri saya." Langkah kedua, rawat pikiran Anda. Pikiran yang ditanam seperti benih yang perlu dirawat. Ulangi afirmasi positif Anda setiap hari, terutama ketika Anda merasa ragu atau takut. Rawatlah dengan keyakinan, seperti seorang tukang kebun yang menyirami tanamannya dengan penuh cinta. Contohnya, seorang pemuda bermimpi menjadi pelukis terkenal, tetapi sering kali ragu pada kemampuannya. Suatu hari, seorang mentor menyuruhnya menulis di selembar kertas, "Saya adalah seorang seniman berbakat yang terus menciptakan karya luar biasa." Ia diminta membaca kalimat itu setiap pagi dan malam selama 3 bulan. Awalnya ia ragu, tetapi seiring waktu, kata-kata itu menjadi keyakinan, lalu menjadi kenyataan. Terkadang, pikiran lama yang tertanam dalam diri kita begitu kuat sehingga terasa sulit diubah. Hukum penyisipan mengajarkan bahwa Anda tidak harus menerima pola pikir lama sebagai kebenaran abadi. Anda memiliki kekuatan untuk memprogram ulang pikiran Anda dengan menggantinya secara sadar dengan pola pikir yang lebih mendukung. 1. Identifikasi pola pikir lama. Mulailah dengan mengenali pikiran yang menghambat Anda. Apakah Anda sering merasa tidak cukup baik? Apakah Anda sering khawatir bahwa Anda akan gagal? Chapter 2. Ganti pola pikir lama dengan yang baru. Setiap kali pikiran negatif muncul, gantilah dengan pikiran baru yang memberdayakan. Jika Anda berpikir, "Saya tidak cukup baik," gantilah dengan, "Saya memiliki keunikan yang berharga." 3. Gunakan teknik visualisasi. Bayangkan pikiran negatif Anda seperti batu yang dilempar ke sungai. Lihat bagaimana ia tenggelam, sementara pikiran positif Anda seperti bunga yang tumbuh di atas air, kuat dan indah. 4. Latih dengan konsisten. Pikiran lama tidak akan hilang dalam semalam, tetapi dengan pengulangan dan tekad, Anda akan melihat perubahan nyata. Contohnya, ada seorang wanita yang merasa tidak percaya diri dalam pekerjaannya, mulai menulis daftar pencapaian kecilnya setiap hari. Lambat laun, ia menyadari bahwa ia memiliki kemampuan yang luar biasa, dan kepercayaan dirinya bertumbuh. Kebiasaan ini memberinya pola pikir baru. Saya adalah seseorang yang terus berkembang. Setiap pikiran adalah investasi dalam masa depan Anda. Apa yang Anda tanam hari ini akan tumbuh menjadi kehidupan Anda esok hari. Dengan menanam benih kesadaran yang penuh harapan, Anda menciptakan fondasi yang kokoh untuk menjalani hidup dengan kebahagiaan, kedamaian, dan tujuan. Anda tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi Anda dapat memilih benih yang akan Anda tanam hari ini. Jadikanlah benih itu cerminan dari kehidupan yang Anda impikan. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup seakan-akan berbicara kepada Anda, bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, terasa seperti refleksi dari keadaan batin Anda? Hukum koneksi mengajarkan bahwa dunia luar bukanlah entitas terpisah. Ia adalah cermin dari pikiran, keyakinan, dan emosi yang Anda bawa di dalam diri. Ketika Anda merasa damai, dunia tampak ramah. Ketika Anda merasa gelisah, dunia tampak kacau. Koneksi ini bukan sekadar metafora. Ia adalah undangan untuk melihat ke dalam diri Anda, memahami pola yang tersembunyi, dan menyadari bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam.
dunia luar adalah panggung, tetapi skenario ditulis di dalam hati dan pikiran Anda. Dunia luar selalu mencerminkan apa yang Anda yakini tentang diri Anda dan kehidupan. Jika Anda memandang dunia sebagai tempat yang penuh peluang, Anda akan mulai melihat peluang di mana-mana. Sebaliknya, jika Anda yakin dunia penuh ancaman, Anda akan menemukan bukti untuk mendukung ketakutan Anda. Bayangkan pikiran Anda seperti proyektor film. Apa yang Anda proyeksikan dari dalam akan terlihat di layar realitas Anda. Jika pikiran Anda dipenuhi dengan keyakinan akan kekurangan, Anda akan melihat kekurangan. Jika dipenuhi dengan rasa syukur, Anda akan melihat kelimpahan. Anda adalah medan energi yang selalu berinteraksi dengan dunia luar. Pikiran dan emosi Anda mengirimkan frekuensi tertentu, menarik pengalaman yang selaras dengan frekuensi tersebut. Ketika Anda memilih cinta, Anda menarik cinta. Ketika Anda memilih kebencian, kebencian akan menemukan jalan ke kehidupan Anda. Contohnya, seorang pria yang selalu merasa hidupnya penuh masalah, mulai mencatat hal-hal baik yang terjadi setiap hari, sekecil apapun. Awalnya sulit, tetapi lambat laun, ia mulai melihat bahwa kehidupannya sebenarnya penuh berkah. Dengan mengubah fokusnya, ia mengubah realitasnya. Hukum koneksi memberikan Anda kekuatan luar biasa. Untuk mengubah dunia Anda tidak perlu melawan dunia luar. Anda hanya perlu mengubah dunia batin Anda. Ketika pikiran dan emosi Anda selaras dengan apa yang Anda inginkan, dunia akan merespons dengan cara yang menakjubkan. Berikut beberapa caranya. 1. Mulailah dengan kejernihan batin. Ambil waktu setiap hari untuk introspeksi. Apa yang Anda rasakan? Apa keyakinan dominan Anda saat ini? Jika ada rasa takut atau marah, jangan tolak. Sebaliknya, peluklah perasaan itu dengan kasih, lalu biarkan mereka pergi. 2. Ubah fokus Anda. Fokus Anda adalah kunci utama dalam menciptakan perubahan. Jika Anda terus fokus pada kekurangan, Anda akan merasa kekurangan. Sebaliknya, jika Anda fokus pada hal-hal baik yang Anda miliki, hal-hal baik itu akan berkembang. 3. Praktikan rasa syukur. Rasa syukur adalah jembatan paling kuat antara dunia dalam dan luar. Ketika Anda bersyukur, Anda menyelaraskan energi Anda dengan kelimpahan, menarik lebih banyak hal yang bisa disyukuri. 4. Visualisasikan dunia yang Anda inginkan. Setiap malam sebelum tidur, bayangkan kehidupan ideal Anda. Rasakan kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan seolah-olah semuanya sudah nyata. Visualisasi ini akan memperkuat hubungan antara pikiran Anda dan realitas yang Anda ciptakan. Contohnya, ada seorang wanita yang merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak ia sukai mulai mengubah pola pikirnya. Alih-alih mengeluh, ia mulai bersyukur atas pengalamannya, memvisualisasikan pekerjaan yang lebih memuaskan, dan berfokus pada keahliannya. Dalam beberapa bulan, ia mendapatkan tawaran pekerjaan yang sempurna untuknya. Hukum koneksi bukan hanya tentang menyadari hubungan antara dunia dalam dan luar. Itu adalah panggilan untuk bertanggung jawab atas pengalaman hidup Anda. Ketika Anda mengubah pikiran Anda mengubah dunia Anda. Dunia luar hanyalah cermin. Ia memantulkan kepercayaan, perasaan, dan pikiran yang Anda bawa di dalam diri Anda. Jika Anda ingin melihat perubahan di luar, mulailah dengan perubahan di dalam. Dengan mempraktikkan hukum koneksi, Anda menjadi pencipta realitas Anda, menemukan bahwa hidup tidak hanya terjadi pada Anda, tetapi juga terjadi melalui Anda. Dunia luar menjadi harmoni indah dari pikiran dan perasaan yang Anda pilih untuk pelihara. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.